Di sebuah dunia bernama Paradise, keindahan dan kehancuran saling berdampingan bagaikan dua sisi dari koin yang sama. 6 benua terbentang luas, dihuni oleh berbagai ras, manusia, dwarf, elf, iblis, vampir, dan makhluk lain yang tak tercatat dalam buku sejarah. Namun dunia ini bukan surga, setidaknya bukan bagi semua. Perang yang tiada akhir, korupsi bangsawan, budak yang diperdagangkan seperti barang, dan monster yang berkeliaran seperti bayangan malam, itulah kenyataan di Paradise. Tapi ada satu harapan yang menggetarkan hati para petualang. 88 labirin kuno tersebar di penjuru dunia, masing-masing menyimpan buah dewa, artefak legendaris yang dapat mengubah takdir, memberi kekuatan yang melampaui batas ras dan waktu. Dan di antara semua kisah yang tertulis, inilah cerita seorang pria yang bereinkarnasi dengan ambisi gila, membangun harem dari wanita-wanita terindah berbagai ras dan menyatukan dunia dengan cinta dan kekuatan. Di sebuah pulau terpencil, tersembunyi jauh dari peradaban, berdirilah sebuah desa elf kuno. Desa ini dikelilingi hutan sihir lebat yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang berdarah elf. Disinilah cerita dimulai. Dari seorang bayi yang bukan sekadar elf, tapi high elf. Darah murni dengan sihir agung yang langka. Namanya adalah Alf. Alf lahir dari pasangan high elf terpandang, Elandriel, penyihir suci penjaga pohon dunia, dan Faeron, pendekar langit yang menjaga batas pulau dari monster laut. Sejak lahir, tubuh Alf bersinar samar. Desa tempat Alf tinggal bagaikan negeri dongeng yang hidup. Rumah-rumah terbuat dari akar pohon yang tumbuh membentuk menara. Cahaya kunang-kunang menjadi penerang malam. Musik alam bergema tiap sore. Alunan angin, daun, dan nyanyian roh. Budaya para elf menjunjung tinggi kedamaian, keseimbangan, dan kesucian alam. Namun, para high elf berada satu tingkat lebih tinggi. Mereka dianggap separuh dewa dan dipisahkan dari elf biasa dalam pendidikan, hak, dan bahkan pasangan hidup. Tapi, Alf berbeda. Meski tubuhnya adalah high elf, jiwanya berasal dari dunia lain. Sebuah dunia penuh kebisingan, teknologi, dan kesepian. Ia adalah pria biasa dari dunia modern yang mati tanpa cinta, tanpa keluarga, tanpa makna. Saat dilahirkan kembali, ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyanyiakan hidup keduanya. Sejak kecil, Alf menunjukkan bakat luar biasa. Ia menguasai sihir tingkat tinggi, bahkan sebelum usianya mencapai 2 digit. Ia pun dilatih menggunakan pedang elven oleh Faeron sang ayah, memanah dengan busur roh dan ilmu sihir spiritual oleh Elandriel sang ibu. Namun, tak ada satupun yang tahu. Di balik semua itu, Alf menyimpan impian tak lazim bagi seorang high elf. Bukan menjadi dewa, bukan menjadi pahlawan, tapi menjadi raja harem. Bagi Alf, cinta bukanlah kelemahan. Ia percaya wanita dari berbagai ras bisa saling mengisi, saling memahami, dan bersatu di bawah pelukannya. Harem bukan sekadar impian mesum, tapi cara untuk menyembuhkan dunia dan dirinya sendiri. Tapi sebelum ia bisa memulai misinya, ia harus keluar dari pulau. Dunia luar menanti, labirin, perang, dan wanita-wanita luar biasa yang akan mengubah hidupnya. Inilah awal dari legenda. Seorang pria, seorang high elf berdarah dewa dengan jiwa manusia yang akan mengguncang dunia Paradise, bukan dengan pedang atau sihir, tapi dengan cinta, keberanian, dan sedikit kenakalan. Inilah Harem King. Bersiaplah, petualangan baru telah dimulai. Setelah menimbang dan menunggu sekian lama, Alf akhirnya memutuskan ia harus meninggalkan pulau ini
Dunia Paradise terlalu luas untuk diabaikan dan mimpinya terlalu besar untuk disimpan dalam hutan yang damai. Tapi orang tuanya tidak mudah diyakinkan. Kedua orang tuanya memberikan syarat. Alf diminta untuk menikah sebelum meninggalkan pulau. Bukan karena tradisi semata, tapi demi menjaga garis keturunan High Elf yang langka dan suci. Dan pilihan mereka bukan sembarangan. Aurelia, seorang High Elf murni, cucu dari pendeta agung penjaga perbatasan utara. Sejak kecil dikenal sebagai gadis terpintar dan tercantik di antara generasinya. Pendiam, sopan, dan terlahir dengan aura magis alami yang membuat roh hutan tunduk. Aku tahu ini bukan karena cinta, kata Aurelia pelan. Tapi aku percaya cinta bisa tumbuh dari tujuan yang sama. Dan Alf yang biasanya begitu percaya diri hanya tersenyum kecil. Tujuan kita adalah dunia. Maka pernikahan mereka diadakan secara sederhana namun suci. Aurelia kini menjadi rekan resmi pertama dalam perjalanan Alf dan juga sebagai istri pertama. Dan akhirnya mereka berlayar, meninggalkan pulau kelahiran, memasuki dunia Paradise yang penuh misteri dan konflik. Satu tujuan di depan, labirin pertama. Tapi sebelum itu, mereka harus menginjakan kaki di tanah yang belum pernah mereka kenal. Langit biru membentang luas, diselimuti awan-awan lembut seperti kapas. Di antara mereka melayang sebuah kapal terbang elegan yang terbuat dari kayu elf dan kristal sihir. Dikemudikan oleh para elf berpengalaman. Di atas dek, Alf dan Aurelia berdiri berdampingan. Angin berdesir lembut, memainkan rambut pirang Aurelia dan jubah hijau Alf. Aurelia menatap ke cakrawala. Matanya berbinar dengan rasa ingin tahu dan ketenangan yang anggun. Alfie tersenyum tipis, hatinya campur aduk antara semangat petualangan dan tanggung jawab sebagai suami baru. Benua baru, hutan lebat, dan tantangan yang menanti. Ini bukan sekadar perjalanan, ini awal segalanya, batin Alf. Setelah beberapa jam terbang, kapal perlahan menurun dan mendarat di tanah hijau subur. Dekat sebuah hutan misterius yang menghembuskan aroma embun dan bahaya. Para elf pengemudi memberi salam penghormatan dan kapal kembali terbang meninggalkan mereka berdua di tanah asing. Dengan busur di tangan dan mata waspada, Alf memimpin perjalanan menyusuri hutan. Aurelia di belakangnya memegang tongkat sihir kristal berukir, sebuah simbol kemurnian dan kekuatan elf tingkat tinggi. Suara burung dan gemerisik dedaunan menambah ketegangan yang menggantung di udara. Dari balik semak muncul makhluk-makhluk buas. Seekor serigala akar dengan tubuh menyatu ranting, diikuti dua golem kayu raksasa bermata hijau. Tanpa ragu, Alf menarik busurnya. Panah sihir hijau melesat, menembus kepala serigala. Aurelia bergabung melepaskan mantra cahaya yang membakar golem menjadi abu bercahaya. Setelah pertempuran selesai, mereka melanjutkan perjalanan hingga menemukan reruntuhan gerobak di pinggir jalan. Kayu-kayunya hangus dan roda pecah. Jejak jelas dari serangan monster sebelumnya. Namun yang menarik perhatian Alf adalah lembaran tua yang tertempel di bagian dalam gerobak. Sebuah peta. Peta itu menunjukkan lokasi tersembunyi, jauh di dalam hutan. Di sana tertulis simbol yang sangat dikenali Alf, ikon salah satu dari 88 labirin. Takdir mulai bergerak. Ini bukan kebetulan, ini panggilan dari buah dewa, pikir Alf.